Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama lagi beribadah, sekalipun lewat online, tapi saya percaya jauh di mata, dekat di hati. Begitu juga dengan Tuhan, Dia omnipresence, Dia hadir kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini apapun yang sedang kita alami, biarlah itu bukan alasan bagi kita untuk kita tidak bisa bersuka cita, karena kita punya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan sukacita bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sering katakan begini, hidup kekristenan itu bukan hidup yang bebas dari masalah. Jadi salah besar kalau kita menjadi orang Kristen karena kita pikir orang Kristen itu enak, nggak punya masalah. Jadi hidup kekristenan bukan hidup yang bebas dari masalah, tapi hidup kekristenan adalah hidup yang bebas dari stres. Jadi orang percaya itu tidak bisa dan tidak boleh stres. Kalau dia stres atau dia mengalami stres itu, maka berarti dia nggak percaya. Kenapa orang percaya tidak boleh stres? Karena selalu ada Roh Kudus yang menyertai, menghibur, dan memberikan kekuatan baru. Sehingga nggak jadi stres. Namun Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, ada saat-saat di mana seakan kita sedang dibawa turun ke dalam lembah kekelaman. Sehingga ada saat-saat kita merasa sepertinya kita sedang mengalami stres itu. Makanya saya beri judul tema kali ini, ketika sedang stres. Lalu apa yang dimaksud dengan ketika sedang stres? Kita akan membahasnya lebih lanjut, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau berjanji, Ebenezer. Karena Engkau berjanji bahwa kami tidak akan pernah menghadapi segala sesuatu sendiri. Itu sebabnya di saat kami sedang menghadapi, ada begitu banyak hal yang seakan-akan ingin membuat kami menjadi stres dalam hidup ini. Engkau selalu hadir dan mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami tidak perlu memikulnya sendiri, menanggungnya sendiri, menjalaninya sendiri. Karena Engkau selalu ada untuk kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk kami menanggungnya sendiri. Dan itu juga tidak ada alasan bagi kami untuk kami menjadi stres selama Engkau ada bersama dengan kami. Engkaulah tempat curahan hati kami. Engkaulah tempat kami mengadu. Dan Engkau bukan cuma mendengar curahan dan pengaduan kami, namun Engkau adalah Tuhan yang bertindak. Dan Engkau bukan cuma sekedar Tuhan yang bertindak, namun Engkau adalah Tuhan yang mampu untuk mengubah segalanya. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan hormatku hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita buka firman Tuhan Matius 11 ayat yang ke-25 sampai ke-30, Bapak Ibu Saudara. Matius 11 ayat ke-25, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi,
Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat yang ke-28 ini menjadi sangat penting Bapak Ibu Saudara bagi setiap kita yang tidak mau stres. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada sebuah nasihat yang berkata, jika sedang mengalami stres, maka belailah kucing atau anjing piaraan kita. Jika sedang stres, pandangilah ikan arowana atau ikan koi Anda. Jika sedang stres, dengarkanlah suara kicauan burung perkutut Anda. Kita mungkin seringkali mendengar nasihat-nasihat seperti itu, dan tentunya masih banyak lagi. Kerap kali hewan-hewan kesayangan kita dianggap sebagai salah satu obat untuk mengatasi stres. Bapak Ibu Saudara, Karen Allen, seorang peneliti dan guru besar sebuah university di New York, Buffalo, meneliti kemungkinan apakah hewan kesayangan bisa menjadi obat stres? Seperti nasihat-nasihat tadi. Dalam penelitiannya, Ellen menyimpulkan bahwa hewan kesayangan memang bisa menjadi salah satu obat stres. Mengapa bisa demikian, Bapak Ibu Saudara? Sebab ternyata hewan kesayangan menurunkan tingkat stres dengan memberikan dampak atau menghadirkan non-judgmental companionship, atau menemani tanpa menghakimi. Karena itu, menurut studi terbarunya, dalam kondisi stres, mungkin seseorang lebih baik bila bersama dengan binatang kesayangan daripada teman, bahkan pasangan hidupnya. Bukankah ini sebuah pernyataan yang menyedihkan, bukan? Saat kita stres, sebenarnya yang paling kita butuhkan adalah orang yang mau mengerti dan memahami apa yang kita rasakan. Makanya ada banyak orang ketika stres, mereka mencari teman curhat. Namun yang terjadi kerap kali bukan seperti apa yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara. Sebab saat kita stres, kita justru dicecar dengan berbagai macam pertanyaan. Meskipun maksudnya sebagai tanda simpati untuk menolong, tetapi jika kita diinterogasi begitu rupa, tentu saja kita akan menjadi tambah stres.
Itu sebabnya salah satu alasan mengapa hewan kesayangan bisa menjadi obat stres. Dikarenakan hewan tersebut menemani kita tanpa menghakimi. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin menjadi obat stres bagi pasangan kita, bagi keluarga kita, bagi rekan kerja kita, atau bagi sahabat kita, cobalah untuk hadir, menemani tanpa menghakiminya. Dan ingatlah bahwa di saat stres seperti itu, mereka hanya perlu meminjam telinga kita, bukan menyewa mulut kita. Mereka kadang-kala tidak perlu nasihat. Kadang-kala mereka bukan hanya perlu didengar atau hanya ditemani. Kadang-kala mereka hanya perlu untuk didengar dan hanya perlu untuk ditemani. Kehadiran kita sudah cukup bagi mereka. Tanpa kita harus banyak tanya, tanpa kita harus banyak nasihat dan sebagainya. Sesimpel itu. Sesederhana itu bukan. Kalau hewan kesayangan kita saja bisa menjadi obat stres, bukankah harusnya manusia bisa menjadi obat stres yang lebih berkhasiat lagi? Lalu mengapa seseorang dapat menjadi stres? Apa yang menyebabkan seseorang mengalami stres? Jika kita membawa beban kita terus-menerus, lambat laun kita tidak akan mampu membawanya lagi, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dalam hal hidup. Ketika beban hidup dan pikiran kita terus bawa sampai ke tempat tidur, Bapak Ibu Saudara, maka percayalah kita akan menjadi stres. Setiap orang tentu memiliki beban hidup. Masalah-masalah yang terjadi dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, bahkan yang paling sering menjadi pergumulan adalah masalah ekonomi, merupakan hal-hal yang esensial yang dapat menjadikan seseorang menanggung beban yang begitu berat. Itu sebabnya ada begitu banyak orang yang merasa tidak kuat, depresi, dan stres karena memikul beban-beban yang dirasanya terlampau berat. Mengapa ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Karena kita menanggung beban yang mungkin sebenarnya tidak terlalu berat. Namun kalau kita tanggung itu terus, maka lama-lama akan terasa menjadi sangat memberatkan. Dan jika kita memikulnya terus-menerus dan tidak akan pernah sama sekali mencoba untuk meletakkannya. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita sebuah tawaran supaya kita datang kepadanya. Seperti firman Tuhan tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan ia juga berjanji untuk memikul kelemahan dan menanggung penyakit kita. Tertulis di dalam Matius 8 ayat ke-17. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita menanggapi anugerah Tuhan yang telah dinyatakan untuk kita hari ini? Ataukah kita terlalu sombong dan berpikir bahwa kita masih kuat untuk menanggung segala beban itu? Sadarilah, semakin lama kita memikul beban, lambat laun
kita tidak akan mampu untuk memikulnya lagi. Itu sebabnya beban hidup ini menjadi semakin berat, karena kita tidak pernah mencoba untuk melepaskannya dan tidak datang kepada Tuhan yang senantiasa mengundang kita untuk meletakkan beban kita di pundaknya yang kuat itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada Tuhan. Serahkanlah semua ketakutan dan kekhawatiran, bebanmu kepada Tuhan. Sebab kalau bukan Tuhan, kemana lagi kita mau bawa beban kita? Siapa yang mau menanggung beban kita selain daripada Tuhan? Kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, engkaulah satu sau bagi jiwaku. Tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, engkaulah satu sau bagi jiwaku. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bawa segala beban yang menekan hidup kita kepada Tuhan, sebab Dia sanggup untuk mengubah beban itu menjadi kebaikan bagi setiap kita. Di dalam Dia kita bisa merasa tenang apapun yang boleh terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam hidup ini apa saja boleh terjadi, apa saja boleh terjadi. Namun ketika Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita dapat berkata, kita merasa tenang dalam hidup ini. Sebab Dia adalah sauh atau jangkar kehidupan kita, tempat kita melabuhkan segala sesuatu. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku
yang teduh. Tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, engkaulah satu sau bagi jiwaku. Tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, engkaulah satu sau bagi jiwaku. Yesus, engkaulah satu sau bagi jiwaku. Hanya engkaulah Yesus sau bagi jiwaku. Hanya engkaulah Tuhan yang kami andalkan, yang kami butuhkan. Hanya engkaulah tempat kami bersandar, sau bagi jiwa kami, kubu pertahanan, tempat perlindungan. Hanya engkaulah Tuhan yang kami perlu. Jangan mengandalkan manusia. Jangan pernah hanya curhat kepada manusia, tapi nyatakan segala apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Sekali lagi, Dia bukan hanya mendengar, Dia bukan hanya pendengar yang baik, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang sanggup untuk bertindak. Dan ketika Dia bertindak, Dia mengubah segala hal yang buruk sekalipun menjadi kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya datang mendekat kepada Tuhan, maka kita akan merasa tenang dalam hidup ini. Kita akan menjalani kehidupan ini dengan ringan bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan pemimpin hidup kami. Ingatkan kepada setiap kami, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah, persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kami. Sadarkan kami Tuhan, sesungguhnya dalam hidup ini bukan masalah, beban seberat apapun yang tengah menekan hidup kami saat ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah, ada di tangan siapa hidup kami ini? Sebab bukankah Engkau sudah mengundang setiap kami dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk menyerahkan segala beban yang menghimpit hidup kami. Karena kami tahu, ketika kami meletakkan semua beban kami di tangan-Mu, maka Engkau
akan menyelesaikan segalanya sempurna. Di saat kami sedang berada dalam situasi yang sulit untuk dapat dimengerti, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang merasa tidak ada jalan yang terbuka di hadapan kami saat ini, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang berada dalam kesesakan, tekanan dan kesulitan hidup, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Bahkan di saat kami sedang tidak punya alasan untuk bisa percaya, oleh karena apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kami alami, kami tidak akan pernah berhenti percaya. Karena kami yakin tidak akan pernah sekalipun Kau melupakan, apalagi meninggalkan kami. Dan sementara kami menghadapi semua itu, Engkau tidak pernah berhenti bekerja, mengubah segalanya, menjadikan kebaikan bagi setiap kami. Sebab hidup kami ini hanya karena percaya. Bantu kami saat ini Tuhan. Ketika saat kami menyerahkan beban kami kepadamu, kami tidak akan mengambilnya lagi darimu. Terima kasih atas jaminan-Mu bahwa kami boleh tinggal dengan aman dan penuh kelegaan ketika kami bersama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dilindungi dan dipercaya oleh Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat ketenangan, berkat kelegaan yang berasal dari Bapa Surgawi, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh tinggal di dalam hati kita saat ini sampai selama-lamanya. Mari semua kita sama-sama katakan, amin.